Bab 566, Paviliun Air, mengungkap misteri. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Pada titik ini, Fang Yuan diliputi rasa kagum. Dewa Gu misterius yang menciptakan warisan di Qiyu ini jelas merupakan seorang Grandmaster dalam hal pencapaian penyempurnaan. Seluruh proses ini menggunakan kekuatan surgawi bangunan 88 yang sejati, yang inovatif dan berani. Meskipun Fang Yuan adalah pelaksana, perannya sebenarnya adalah sebagai asisten. Menyempurnakan Gu itu sulit, menyempurnakan Gu abadi bahkan lebih sulit lagi, lebih sulit daripada naik ke surga. Sebagai contoh yang sebanding, sebuah batu telah didorong ke puncak tebing oleh Dewa Gu misterius. Fang Yuan hanya memberikan dorongan terakhir, dengan mudah melemparkan batu ini ke tanah dan jatuh, itu akan menjadi keberhasilan. Swish swish swish, gua itu telah terbentuk menjadi spiral air hitam. Spiral itu terus berputar, mengeluarkan suara aneh. Segera setelah itu, ujung menara muncul, diikuti oleh tubuh dan dasarnya. Dari dalam spiral, sebuah menara kecil baru muncul dengan cacing Gu yang tampaknya tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Luar biasa, dengan munculnya menara ini, celah terakhir telah hilang. Bahkan jika seseorang datang ke sini karena keributan ini, mereka tidak akan menemukan apapun. Fang Yuan memuji sambil mendesah. Tapi, meskipun menara telah terbentuk, mengapa Gu abadi belum muncul? Tatapan Fang Yuan terfokus, dia menemukan bahwa di menara kecil itu, ada cahaya kuat yang berkedip-kedip. Ada perasaan lemah yang terhubung dengannya di dalam hatinya. Dia langsung mengerti bahwa ini adalah tahap awal Gu abadi. Dia akan menggunakan koneksi ini untuk memancing Gu abadi keluar. Ketika tiba-tiba, cahaya kuat ini keluar seperti bayangan tak berwujud, menuju arah tenggara. Apa yang terjadi? Fang Yuan terkejut di dalam hatinya. Sekarang, 4 langkah cahaya di dalam tanah, bersinar hingga ketinggian 100.000 kaki, berenang di langit sejauh 100 li, memuji salju harum plum, telah selesai. Fang Yuan tidak tahu apa yang terjadi dengan perubahan mendadak ini. Hei Loulan membuka gedung 88 yang sejati setelah terbentuk sekali lagi, itu benar-benar langkah yang besar. Menurut logika, aku seharusnya menuju ke gedung itu untuk menantangnya, itulah yang akan dilakukan orang normal. Gu abadi tahap awal telah terbang ke tempat yang jauh, saat Fang Yuan menatap istana suci itu dengan ragu-ragu. Meskipun dia berada di luar, dia sudah membuat persiapan. Baik itu suku Chang atau suku Ge, mereka mengiriminya informasi waktu nyata. Semakin lama Fang Yuan menjauh dari istana suci, semakin banyak kecurigaan yang akan dia tarik. Jika mereka terjebak di suatu tahap dan membutuhkan kekuatan Raja Serigala, beberapa orang mungkin datang untuk menemuinya dan butuh waktu untuk informasi tersampaikan. Fang Yuan tidak tahu bahwa musuhnya Chang Biao membantunya secara tidak langsung. Pada saat ini, Tang Miaoming mengambil risiko besar dan berhasil melewati babak tersebut, menyebabkan gelombang sorak-sorai yang besar di dalam gedung. Gu abadi masih menjadi hal yang paling penting. Fang Yuan hanya ragu sejenak sebelum mengambil keputusan, melebarkan sayapnya dan mengejar cahaya yang kuat itu. Cahaya yang kuat ini seperti kepompong, ia bergerak di sepanjang tanah dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Karena pepohonan dan semak-semak menghalanginya dari pandangan, tidak seorang pun memperhatikannya. Fang Yuan mengejarnya di udara, mencoba menyembunyikan jejaknya saat ia meninggalkan serigala di belakang, berjalan diam-diam. Seiring berjalannya waktu, cahaya yang kuat ini menjadi redup, tetapi kecepatannya meningkat. Meskipun ia berada di tahap puncak peringkat 5, kecepatannya tidak berada di puncak alam fana, sangat sulit. Mengejar Gu, tetapi ia tidak melupakannya. Pada akhirnya, itu karena Gu abadi tahap awal ini tidak diciptakan hanya oleh Fang Yuan. Berbeda dari saat ia memurnikan Gu perjalanan ilahi, Fang Yuan hanya menjadi asisten kali ini. Itu semua karena aliran balik kekuatan surgawi dari 88 True Yang Building. Ia adalah manusia biasa, sudah merupakan pencapaian besar dari banyak upaya untuk dapat memperoleh koneksi ke Gu abadi. Cahaya yang kuat memasuki sebuah lembah dan terbang ke air terjun, menghilang. Namun menggunakan koneksi tersebut, Fang Yuan dapat merasakan bahwa Gu abadi tahap awal itu diam. Fang Yuan menembus air terjun tetapi bertabrakan dengan batu gunung yang halus dan basah. Seketika, batu-batu hancur saat air memercik ke seluruh tempat. Aneh, Fang Yuan bingung, koneksi di hatinya memberitahunya bahwa cahaya yang kuat ada di dalam air ini,
tetapi ia mengalihkan aliran air dan bahkan menghancurkan air terjun ini, namun ia tidak dapat menemukan jejak gua abadi ini. Apakah usahaku sia-sia? Tidak, ada trik besar di sini. Ia terbang dan mengamati medan. Air terjun kecil ini telah menjadi kolam, itu sangat biasa. Lembah itu tidak bernama, itu bukan lokasi yang unik. Fang Yuan mengarahkan pandangannya ke kolam ini. Koneksi di hatinya memberitahunya bahwa gua abadi tahap awal ada di dalam, tetapi bahkan jika dia melewati air terjun, atau mengendalikan aliran air, dia tidak dapat menemukannya. Pada saat ini, cacing Gu investigasi Master Gu akan diuji. Fang Yuan jelas tidak menyerah, dia mencoba banyak metode investigasi. Meskipun dia tidak unggul dalam investigasi, dia mengendalikan tanah terberkati Hu abadi dan memiliki akses ke harta surga kuning, dia tidak kekurangan Gu Fana peringkat 5. Baru ketika dia mencoba metode ke-57, setelah menghabiskan banyak biaya untuk membeli batu esensi abadi, dia menemukan sesuatu. Hanya untuk melihat bahwa di dalam kolam, ada siluet pavilion, yang tampak seperti pantulan bulan di air. Dia masuk ke dalam air, tetapi tidak masuk ke pavilion. Setelah mencoba beberapa kali tanpa hasil, Fang Yuan tersentak, dia akhirnya mengenali pavilion ini setelah sekilas inspirasi muncul padanya. Apakah ini rumah Gu abadi yang telah lama hilang, pavilion air? Gu abadi itu unik, begitu pula rumah Gu abadi. Pavilion air ini lebih rendah dari bangunan 88 yang sejati, hanya peringkat 7. Tetapi memiliki reputasi yang hebat, itu adalah metode khas Gu abadi Suini. Suini adalah Gu abadi peringkat 8, legenda yang menciptakan jalur air. Dia juga pencipta salah satu dari 10 sekte teratas di benua tengah, rumah afinitas roh. Berbeda dengan kemegahan bangunan 88 yang sejati, pavilion air dapat menyembunyikan dirinya di dalam air, menjadi seperti ilusi, sangat mistis. Ia bisa bergerak mengikuti arus atau bersembunyi di dalam kabut dan kabut, terbang di langit. Ia bahkan bisa bersembunyi di sudut gunung es, menjadi tak terdeteksi. Tanpa token untuk memasuki pavilion air bahkan bisa mengusir Dewa Gu tingkat 8. Namun saat ini, pavilion ini tidak memiliki pemilik, pintunya terbuka. Fang Yuan sebelumnya tidak diberitahu, tetapi sekarang setelah mengetahui kebenarannya, ia memiliki metode untuk masuk. Untuk memasuki pavilion air, aku harus menjadi air. Ada jurus pamungkas yang disebut transformasi roh air, bersama dengan beberapa Gu, aku bisa berubah menjadi roh air, kekuatan tempurku akan melonjak dan aku akan memiliki keuntungan medan. Fang Yuan mencari-cari di dalam ingatannya dan menemukan sebuah metode. Namun pada akhirnya, roh daratan Hu Immortal membelikan Gu pengisian arus tingkat 5 untuknya di surga kuning harta karun. Gu ini bisa memungkinkan seorang Master Gu untuk berubah menjadi arus air. Sementara dan mengisi daya untuk jarak tertentu. Namun, itu sudah ketinggalan zaman di dunia Gu, itu karena ketika Master Gu berubah menjadi arus, ia mungkin menderita cedera berat atau bahkan mati ketika terkena cacing Gu jalur api. Namun Fang Yuan tidak menggunakan Gu ini untuk bertempur, melainkan untuk memasuki Water Pavilion. Itu lebih mudah daripada menggunakan jurus pamungkas untuk berubah menjadi roh air. Dengan suara, swoosh, Fang Yuan berubah menjadi arus dan bergegas menuju Water Pavilion. Pavilion itu tidak besar maupun kecil, hanya terdiri dari 3 lantai. Pavilion itu memiliki nuansa pedesaan, karena bahan-bahan yang digunakan sangat kuno, memiliki perabotan dan gambar. Begitu Fang Yuan masuk, ia menyimpan Gu yang masih aktif dan pergi ke lantai 3, mendorong pintu untuk menemukan Gu abadi tahap awal. Hanya untuk melihat bahwa Gu abadi tahap awal ini seperti kepompong seukuran ibu jari. Saat ini, ia berada di dalam mangkuk merah besar. Mangkuk ini lebih besar dari tangki air, tepinya tidak rata, tampak seperti gigi hiu. Di dalamnya, ada cairan biru yang mengalir karena dingin. Jadi begitulah, Fang Yuan langsung menyadarinya. Meskipun keempat langkah memungkinkan penyempurnaan tahap awal Gu abadi, Gu itu masih belum lengkap. Ia perlu lebih banyak memelihara dan tumbuh. Gu abadi yang misterius menempatkan pavilion air di sini untuk memberi Gu abadi tahap awal tempat yang baik untuk memelihara dirinya sendiri. Ada beberapa kata di mangkuk merah besar itu. Fang Yuan melihatnya dan bahkan dengan pengetahuannya, ia hanya bisa menguraikan sebagian dari kata-kata itu. Ini adalah karakter tukang tinta. Legenda mengatakan bahwa percikan air sastra di gunung buku di dinding kristal Qian Kun menciptakan karakter tertulis pertama di dunia ini. Karakter-karakter ini telah lama hilang.
Bahkan tukang tinta hampir tidak mengenalinya setelah diusir dari Gunung Buku. Para Dewa Gu di surga harta karun kuning pasti memiliki beberapa bahan penelitian mengenai bahasa manusia tinta. Lagi pula, banyak Dewa Gu yang tertarik pada Gunung Buku. Mereka telah mencari lempengan batu abu-abu putih untuk menciptakan kembali dinding kristal Qiankun. Fang Yuan punya pikiran dan segera menghubungi Dewa Hu kecil. Nilai tanah yang diberkati Dewa Hu ditampilkan lagi, itu memungkinkan manusia seperti Fang Yuan untuk menggunakan sumber daya yang berharga untuk memobilisasi Dewa Gu. Harganya lumayan, tetapi setelah menukar beberapa informasi mengenai bahasa manusia tinta, Fang Yuan menguraikan kata-kata pada mangkuk ini di tempat. Hasilnya membuat Fang Yuan menjadi terkejut dan bersemangat, jadi warisan ini diciptakan oleh Mo Yao. Mo Yao ini adalah orang yang brilian, peri generasi ke-36 dari rumah afinitas roh. Dia memiliki identitas khusus, dia adalah seorang manusia tinta. Tetapi akhirnya, dia menembus batas rasnya, dan menjadi Dewa Gu peringkat 7. Dia memberikan kontribusi yang luar biasa bagi jalan yang benar, dan menggunakan cintanya untuk mereformasi karakter iblis besar 10.000 tahun yang lalu, pedang iblis Boking. Boking adalah seorang kultivator penyendiri. Awalnya dia sederhana namun bakatnya luar biasa. Dia menciptakan cacing gu jalur pedang seorang diri, dan menjelajahi 5 wilayah tanpa halangan apapun atau siapapun yang dapat menandinginya. Dia adalah salah satu ahli tahap puncak peringkat 8 paling cemerlang dalam sejarah. Dia memiliki kekuatan pertempuran hebat yang mengguncang surga. Cacing gu jalur pedangnya inovatif dan istimewa, mereka memiliki kekuatan besar. Dia dikenal sebagai Yang Mulia Abadi Semu yang membelah 5 wilayah dengan pedangnya. Beruntung bagi orang-orang di dunia bahwa cinta mengubahnya. Artinya, orang ini memiliki kekuatan pertempuran yang hebat. Hanya kalah dengan Yang Mulia Abadi dan Iblis di setiap era. Untungnya, karena cinta, dia berubah dari iblis menjadi benar. Itu benar-benar hal yang beruntung bagi semua kehidupan di dunia ini. Saat itu, Boking bahkan menjadi favorit panas bagi orang tersebut untuk naik ke peringkat 9. Namun akhirnya, dia gagal ketika mencoba mencapai peringkat 9 dan berubah menjadi abu. Sebagai istrinya, Mo Yao melawan dengan nyawanya, dan akhirnya mati bersamanya. Dalam sejarah, Mo Yao adalah seorang Grandmaster penyempurnaan sejati. Tidak heran, saat itu ketika Giant Sun Immortal Venerable merekrut selir, 10 sekte benua tengah menyediakan Gu Master wanita yang cantik. Di antara mereka, Spirit Affinity House mengirim banyak Gu Immortal wanita ke istana, sebagai persembahan kepada Immortal Venerable. Di antara selir yang mendapatkan bantuan Giant Sun Immortal Venerable, beberapa berasal dari Spirit Affinity House. Sebagai orang dalam, tidak mengherankan bahwa pemahamannya tentang Istana Suci dan 88 True yang building jauh melampaui orang biasa. Mo Yao adalah peri generasi ke-36 dari Spirit Affinity House. Dia secara alami dipelihara sepenuhnya oleh Spirit Affinity House. Mudah baginya untuk menyelidiki rahasia tersembunyi tentang 88 True yang building. Asal-usul Water Pavilion di sini dapat dijelaskan seperti itu. Dalam kata-kata tukang tinta, informasi Gu Immortal ini tertulis. Malapetaka memanggil Gu. Sudut bibir Fang Yuan melengkung membentuk senyum saat dia membaca teks tinta di sisi mangkuk. Gu pemanggil malapetaka ini adalah Gu abadi peringkat 7, satu peringkat lebih tinggi dari jangkrik musim semi-musim gugur milik Fang Yuan. Kemampuannya sangat aneh, sebenarnya melibatkan masalah malapetaka duniawi dan kesengsaraan surgawi. Bagian tengah teks tinta menjelaskan kemampuannya secara terperinci. Ketika seorang Gu abadi mengalami malapetaka dan memanggil bencana, Gu pemanggil malapetaka dapat melepaskan malapetaka duniawi dan kesengsaraan surgawi dari target awalnya, dan menariknya ke dirinya sendiri. Ekspresi Fang Yuan tidak bisa tidak menjadi aneh. Gu abadi seperti itu, siapa yang berani menggunakannya? Kekuatan mengerikan dan destruktif apa yang dimiliki malapetaka duniawi dan kesengsaraan surgawi, seberapa mengerikan kekuatan surgawinya? Alih-alih menghabiskan hari-hari seseorang untuk memuaskan hati mereka, menggunakan Gu pemanggil malapetaka untuk menarik malapetaka duniawi dan kesengsaraan surgawi ini, bukankah ini mencari malapetaka sendiri? Dewa abadi Mo Yao adalah peri generasi ke-36 dari rumah afinitas roh yang agung. Mengapa dia memurnikan dewa abadi seperti ini? Bagian terakhir dari teks tinta memberikan alasannya. Ternyata dia benar-benar mencari kematian. Saat itu ketika dia dan Boking sangat mencintai, mereka adalah pasangan terkenal di jalan yang benar dan kisah romantis tentang kisah mereka tersebar di seluruh 5 wilayah.
Dewa Pedang Boking memiliki bakat luar biasa tanpa lawan yang menandinginya di seluruh dunia. Dia terkenal sebagai Yang Mulia Dewa Semu yang membelah 5 wilayah dengan pedangnya. Sangat beruntung bagi orang-orang di dunia bahwa cinta mengubahnya. Bahkan di seluruh dunia yang luas, melihat seluruh hidupnya, satu-satunya hal di depannya adalah satu tujuan tertinggi untuk menerobos ke peringkat 9. Namun, menantang penghalang peringkat 9 sangatlah berbahaya. Bahkan Dewa Pedang yang Agung merasa bahwa dia berjalan di atas es tipis dan hanya memiliki peluang keberhasilan paling banyak 15%. Ambisi Boking sangat tinggi, bersumpah untuk mencapai puncak yaitu peringkat 9. Mo Yao membujuknya tetapi sia-sia, dan karena itu, dia hanya bisa berlinang air mata membuat persiapan untuk membantunya. Boking menyiapkan warisannya dan mengatur acara mendatang. Upaya pertamanya untuk menerobos gagal, dia dibiarkan dalam keadaan cedera berat selama 70 tahun, terbaring di tempat tidur sepanjang waktu tanpa bisa bergerak sedikit pun, kehidupan sehari-harinya diurus oleh Mo Yao. Setelah lukanya membaik, Boking sekali lagi ingin menerobos ke peringkat 9. Mo Yao tahu tingkat kesulitannya, terutama selama ujian akhir untuk menembus peringkat 9 saat malapetaka duniawi dan kesengsaraan surgawi yang tak terbatas akan turun. Boking mungkin memiliki kekuatan tempur yang mengerikan, tetapi ia tidak memiliki ketahanan untuk bertahan melalui ujian tersebut. Untuk membantu suaminya, ia diam-diam mengkhianati sektenya dan mulai membuat rencana menuju Gedung 88 yang sejati. Gedung 88 yang sejati adalah bangunan terkenal yang dibuat oleh seorang yang mulia abadi dan leluhur rambut panjang yang terampil, rumah Gu abadi nomor 1 di dunia. Mo Yao telah memulai penelitiannya tentang hal itu sejak lama dan telah memperoleh banyak wawasan darinya yang membantunya untuk memperdalam pencapaian jalur penyempurnaan Grandmaster-nya. Ia mungkin manusia varian dan tidak memiliki garis keturunan Giant Sun, tetapi rumah afinitas roh telah memberikan banyak gadis luar biasa kepada Giant Sun untuk menjadi selirnya selama masanya. Di antara mereka, beberapa dewa Gu wanita telah mendapatkan bantuan dari Yang Mulia Abadi Giant Sun. Dengan demikian, rumah afinitas roh dapat memperoleh banyak rahasia dari Yang Mulia Abadi Giant Sun yang mencakup informasi terperinci tentang Gedung 88 yang sejati. Mo Yao dapat mempelajari rahasia bangunan 88 yang sejati dari sumber-sumber ini. Tanah yang diberkati pengadilan kekaisaran terletak tepat di tengah-tengah dataran utara, ruang di dalamnya seluas dunia dan waktu juga dipisahkan menjadi siang dan malam, keberuntungan di bangunan 88 yang sejati sangat dalam. Dengan demikian, pada setiap interval waktu yang ditentukan, itu akan menarik bencana duniawi yang sangat kuat dan kesengsaraan surgawi. Giant Sun Immortal Venerable mempertimbangkan hal ini dan menempatkan Gu pengali bencana saat mendirikan bangunan 88 yang sejati yang merupakan landasan penting dari bangunan 88 yang sejati. Gu ini adalah Gu abadi peringkat 7 dan merupakan salah satu inti dari jalur keberuntungan Giant Sun Immortal Venerable. Itu dapat mengalihkan bencana duniawi dan kesengsaraan surgawi di tanah yang diberkati pengadilan kekaisaran ke dunia luar. Karena itu, bencana duniawi dan kesengsaraan surgawi terbentuk menjadi bencana badai salju 10 tahun yang menyebar ke seluruh dataran utara. Sebaliknya, Giant Sun Immortal Venerable menggunakan bencana badai salju 10 tahun ini untuk membuat aturan yang menjadi tradisi kontes istana kekaisaran. Mo Yao menemukan celah yang sebenarnya bukan celah dalam hal ini. Awalnya, tanah suci istana kekaisaran hidup berdampingan dengan bangunan 88 yang sejati dalam simbiosis, dan karenanya, setiap 10 tahun, akan ada bencana duniawi yang besar dan dahsyat serta kesengsaraan surgawi. Pada saat ini, tanah suci istana kekaisaran akan membuka celah kecil sesuai untuk mengalihkan Gu bencana, untuk mengirimkan bencana duniawi dan kesengsaraan surgawi. Tanah yang diberkati istana kekaisaran ditetapkan oleh Dewa Matahari Raksasa untuk hanya mengizinkan manusia biasa masuk atau keluar dan tidak mengizinkan masuknya Dewa Gu. Namun, pada saat harus mengalihkan bencana, akan ada celah tersembunyi di tanah yang diberkati istana kekaisaran tempat malapetaka dan kesengsaraan akan mengalir keluar seperti banjir, dan pada saat ini pengaturan yang mencegah Dewa Gu masuk tidak akan efektif. Mo Yao menggunakan celah kecil ini dan mempertaruhkan nyawanya untuk melawan malapetaka dan kesengsaraan untuk memasuki tanah yang diberkati istana kekaisaran. Dia menghabiskan hampir 10 tahun menyelidiki di dalam tanah yang diberkati dan setelah mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya,
dia dapat menemukan simpul penting melalui pencapaian jalur penyempurnaan Grandmaster-nya, itu adalah menara kecil di daerah Dikyu. Selanjutnya, dia mempertaruhkan bahaya membangkitkan keinginan matahari raksasa dan menghancurkan menara kecil ini, menggunakan aliran balik kekuatan surgawi untuk merasakan Gu yang mengalihkan bencana dan menciptakan gua yang akan menumbuhkan Gu yang memanggil malapetaka. Setelah berhasil menyempurnakan tahap awal Gu abadi, dia mendirikan paviliun air rumah Gu abadi di lembah tak bernama ini. Di dalam paviliun, Mo Yao sepenuhnya memelihara Gu abadi tahap awal hingga bentuknya yang lengkap dan membawa Gu pemanggil malapetaka keluar secara diam-diam menggunakan kesempatan ketika tanah yang diberkati mengalihkan bencana. Dia tidak menghancurkan semua pengaturan ini untuk berjaga-jaga jika terjadi kecelakaan. Jika Boking gagal dalam terobosannya lagi dan Gu pemanggil malapetaka juga hancur dalam malapetaka duniawi dan kesengsaraan surgawi, maka dia harus memasuki tanah yang diberkati lagi untuk menyempurnakan Gu pemanggil malapetaka. Namun, dia tidak pernah kembali setelah ini. Upaya kedua pedang abadi Boking untuk menerobos ke peringkat 9 gagal total dan dia berubah menjadi abu oleh kesengsaraan surgawi yang luas. Adapun Mo Yao, dia binasa bersamanya. Jadi seperti itu, menerobos ke peringkat 9 melibatkan banyak kesulitan dan bahaya. Mo Yao menyiapkan warisan ini secara diam-diam sebelumnya tetapi tidak menjelaskan isi sebenarnya dari warisan tersebut, itu karena tindakan ini mengkhianati sekte. Tetapi dia tetap meninggalkan petunjuk sebelumnya untuk sekte tersebut pada akhirnya. Dalam kehidupanku sebelumnya, para dewa Gu dari benua tengah bersekongkol melawan tanah terberkati pengadilan kekaisaran dan menghancurkan bangunan 88 yang sejati dengan menggunakan petunjuk yang ditinggalkannya. Seperti yang diingat Fang Yuan sekarang, dia segera merasakan kabut menghilang di benaknya dan semuanya telah mendapatkan penjelasan. Ada sebuah puisi yang tertinggal di akhir teks tinta. Jalan abadi yang panjang dipenuhi dengan rintangan, pertemuan terjadi di tempat yang jauh. Terlalu lama telah berlalu, emosi dan kebencian telah berlangsung lama. Tuanku memikirkan puncak keabadian, sementara aku memikirkan keselamatannya. Hidup dan mati terpisah, aku akan mendukung impian tuanku. Ini jelas merupakan pekerjaan Mo Yao. Jalan seorang Gu immortal panjang dan penuh dengan kesulitan, namun aku cukup beruntung untuk bertemu dengan tuanku. Tanpa disadari, emosi dan kebencian saling terkait, dan aku tidak dapat membebaskan diri. Pandangan tuanku terfokus pada batas jalan keabadian, sementara tatapanku tertuju pada tuanku sendiri. Upaya untuk menembus peringkat 9 adalah situasi yang hampir mati. Aku tidak rela dipisahkan dengannya oleh hidup dan mati, jadi yang bisa kulakukan hanyalah membantu tuanku mewujudkan impiannya dengan caraku sendiri. Untuk melindungi cintanya, untuk membantu Boking berjalan ke puncak seorang Gu immortal, Mo Yao rela mengorbankan dirinya, menggunakan malapetaka yang memanggil Gu untuk menarik malapetaka duniawi dan kesengsaraan surgawi kepadanya. Wanita yang aneh, Fang Yuan mendesah. Meskipun dia sama sekali tidak akan berkorban seperti itu karena cinta, itu tidak menghalangi Fang Yuan untuk memahami orang seperti itu. Itu sampai pada titik di mana pemahamannya tentang hal ini lebih dalam daripada yang lain. Manusia yang hidup di dunia ini memiliki keinginan, mereka memiliki tujuan dan makna dalam hidup. Tujuan Mo Yao adalah kekasihnya. Tujuan Fang Yuan adalah untuk mengejar kehidupan abadi. Keinginan yang berbeda, tujuan yang berbeda, dan makna yang berbeda menempa semua jenis kehidupan di dunia yang besar ini untuk menciptakan para pahlawan yang memiliki karakter independen mereka sendiri. Tatapan Fang Yuan jatuh ke arah tengah mangkuk merah raksasa. Kepompong itu telah terbuka dan Gu pemanggil malapetaka telah terbentuk sepenuhnya. Bentuknya seperti kepompong ulat sutra dengan tubuh abu-abu dan seukuran jari kelingking. Saat ini bergerak naik turun di dalam air. Gu pemanggil malapetaka adalah Gu pengorbanan diri yang sejati dan digunakan untuk mengorbankan diri sendiri demi orang lain. Gu ini tampaknya tidak berguna bagi Fang Yuan, tetapi sebenarnya masih memiliki nilai yang sangat besar. Pertama-tama, itu adalah Gu abadi. Bahkan jika dia tidak menggunakannya, dia dapat menukarnya dengan sejumlah besar batu esensi abadi di surga kuning harta karun. Kedua, itu adalah Gu jalur keberuntungan yang mampu menarik malapetaka duniawi dan kesengsaraan surgawi. Malapetaka dan kesengsaraan itu kuat, tetapi selama seseorang cukup kuat dan tangguh, maka mereka dapat menggunakannya dengan cara yang unik untuk menyakiti orang lain. Akhirnya, itu dibentuk dengan meminjam kekuatan salah satu landasan bangunan 88 yang sejati, Gu pengali bencana.
Itu dan Gu pengalih bencana dapat dikatakan sebagai dua sisi mata uang yang sama, yang satu menarik malapetaka sementara yang lain mengalihkan bencana. Hubungan ini akan memberikan bantuan besar bagi rencana Fang Yuan di bangunan 88 yang sejati. Akan tetapi, meskipun ada hubungan di dalam hatinya, ada syarat sebelum Fang Yuan dapat menaklukkan Gu ini sepenuhnya. Mo Yao telah menyebutkannya secara terperinci dalam teks tinta di sisi mangkuk. Ada syarat yang diperlukan untuk menaklukkan Gu yang memanggil malapetaka. Tidak masalah apakah itu manusia biasa atau abadi, tetapi mereka harus memiliki hati yang rela berkorban. Jika mereka tidak memiliki hati yang rela berkorban dan secara paksa mencoba menaklukkan Gu yang memanggil malapetaka, dalam kasus terbaik, itu akan menyebabkan serangan balik dari Gu abadi, dan dalam kasus yang paling serius, Gu abadi akan menghancurkan diri sendiri dan membahayakan kehidupan Master Gu. Di paviliun air, Fang Yuan berdiri di depan mangkuk raksasa, tanpa ekspresi di wajahnya. Hati yang rela berkorban, apakah dia memilikinya? Batuk. Tang Miaoming menutupi bibirnya dengan sapu tangan, alisnya yang indah berkerut dalam kesakitan. Kakak perempuan, tuan muda ketiga suku Tang, Tang Fang, memanggil dari samping dengan ekspresi meratap. Tang Miaoming berbaring di tempat tidur, dia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada Tang Fang agar tidak khawatir. Tang Fang menghela napas dalam-dalam sambil melihat darah di sapu tangan. Kakak perempuan, mengapa kau mempertaruhkan nyawamu? Apa gunanya melewati babak ini? Ayah dan yang lainnya sudah meninggal, kau adalah satu-satunya kerabatku yang tersisa. Apa yang akan kulakukan jika terjadi sesuatu padamu? Tang Miaoming dengan lembut membelai rambut Tang Fang. Kakak ketiga, kau adalah pemimpin suku Tang kita, kau seharusnya tidak kekurangan ambisi. Suku Tang kita telah sangat menderita dalam kontes istana kekaisaran ini dan hampir ditelan oleh suku-suku lain. Sekarang adalah kesempatan yang sangat langka, kita perlu menggunakan bangunan 88 yang sejati untuk membuat suku kita makmur lagi. Tang Fang cemberut dengan sikap acuh tak acuh, tapi kakak perempuan, kau menderita luka berat. Karena mencoba memaksakan diri melewati babak ini, keuntungan tidak menutupi kerugian. Aku sangat tertekan karena ini dan tidak punya suasana hati untuk mengelola urusan suku akhir-akhir ini. Apa? Ekspresi Tang Miaoming berubah serius dan dia menatap Tang Fang dengan tajam. Tanpa ragu, dia menegurnya, pemimpin suku Tang Fang, kamu memiliki tanggung jawab yang berat, bagaimana mungkin kamu masih memiliki perasaan seperti anak kecil? Menghidupkan kembali suku adalah tugasmu, itulah arti menjadi pemimpin suku. Mulai sekarang, aku tidak ingin mendengarmu mengeluh seperti ini lagi, apakah kamu mengerti? Kakak perempuan, aku salah. Tang Fang segera berdiri dari tepi tempat tidur dan menundukkan kepalanya untuk mengakui kesalahannya dengan ekspresi malu. Kakak perempuannya adalah orang yang paling mencintainya sejak kecil. Tatapan Tang Miaoming perlahan melembut, mendesah pelan, kakak ketiga, aku tahu sifatmu, kamu suka bepergian dan ingin bebas dari tugas ini, menjalani hidup tanpa hambatan apapun. Tetapi kamu adalah orang terakhir di keluarga kita, kamu harus cukup berani untuk memikul tanggung jawab ini. Mulai sekarang, makna hidupmu adalah untuk menghidupkan kembali suku, apakah kamu mengerti? Kakak benar, aku mengerti. Jangan marah, kakak, kamu masih terluka. Tang Miaoming berkata dengan nada serius, setelah kembali, salin bagian pertama dari bab 3 dari 10 kali. Hati Tang Fang langsung dipenuhi dengan kehangatan. Sejak muda, hukuman kakak perempuannya kepadanya adalah membuatnya menyalin buku. Kakak, istirahatlah yang baik, aku akan menyalinnya sekarang. Bab 3, bagian pertama. Putri kedua Renzu, Desolate Ancient Moon, mendaki Gunung Chengbai dan mencari Gu yang sukses untuk menyelamatkan ayahnya dari pintu hidup dan mati. Namun di saat-saat terakhir, dia gagal dan kehilangan jati dirinya, menjadi monster yang buruk rupa dan kuat. Tanpa putrinya yang menyelamatkannya, dan putra sulungnya, Verdan Gritsun, masih kecanduan dan putus asa, Renzu terperangkap di lembah Luopo, tidak dapat kembali hidup. Lembah Luopo seperti labirin raksasa, jalannya berliku-liku. Kadang-kadang, kabut kebingungan yang tak terbatas akan menyebar dan menyebabkan jiwa menjadi kendur, dan kadang-kadang, angin Luopo yang setajam pisau akan bertiup dan menebas jiwa. Renzu sekarang memiliki tubuh spiritual dan tidak dapat menemukan jalan keluar dari kabut kebingungan. Jiwanya ditebas oleh angin Luopo, menjadi semakin lemah, dan situasinya menjadi semakin berbahaya.
Pecahan-pecahan jiwa yang ditebas oleh angin Luopo mulai menyatu secara bertahap dan berubah menjadi seorang pemuda. Seperti ini, putra ketiga Renzu lahir. Dia adalah jiwa es gelap utara. Anakku, terima kasih atas kebersamaanmu. Aku tidak punya banyak waktu lagi, dengan adanya dirimu untuk menemaniku di hari-hari terakhirku, ayah tidak perlu merasa kesepian. Renzu mendesah dengan emosi yang dalam. Northern Dark Ice Soul memiliki penampilan yang dingin tetapi berhati hangat, dan meskipun dia tidak banyak bicara, dia sangat berbakti kepada Renzu. Dan saat dia melihat Renzu semakin lemah dari hari ke hari, suasana hatinya juga menjadi lebih buruk. Dia memutuskan untuk menyelamatkan Renzu. Renzu merasakan tekadnya, dan merasakan kebahagiaan sekaligus sakit hati. Jangan khawatir anakku, aku tahu hatimu yang berbakti, aku sekarang mengerti bahwa hidup dan mati tidak dapat dipaksakan. Manusia pada akhirnya akan mati, ini adalah takdir kita. Jiwa es gelap utara berkata dengan nada terisak, ayah, aku tahu kata-katamu benar. Aku juga tahu usahaku mungkin sia-sia. Namun, melihatmu semakin lemah seperti ini, jika aku tidak berusaha, hatiku akan semakin sakit. Biarkan aku melakukan sesuatu untukmu. Renzu menghela napas dan hanya bisa membiarkannya pergi. Jiwa es gelap utara mengembara di lembah Luopo yang luas, dia lahir di sini. Karena itu, angin Luopo tidak dapat menebas jiwanya dan kabut kebingungan tidak dapat menghalangi penglihatannya. Dia mencari dengan getir tetapi tidak dapat menemukan jalan keluar. Tepat saat dia menjadi lebih putus asa, dia menemukan seekor cacing gu. Wah, tidak kusangka aku akan ditemukan olehmu. Gu ini seperti kepik dengan tubuh bulat gemuk, tetapi sangat lincah dan berkelebat di sekitar tubuh jiwa es gelap utara. Mata jiwa es gelap utara berbinar saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu gu apa? Aku dikenal sebagai makhluk yang tidak terduga. Cacing gu ini menjawab, tatapan Northern Dark Ice Soul meredup, jadi kamu adalah gu yang tak terduga, sayang sekali kamu bukan gu yang sukses. Gu yang tak terduga mencibir, anak muda, jangan meremehkanku. Aku memiliki hubungan cinta benci dengan gu yang sukses. Kekuatan dari hal yang tak terduga sangatlah kuat. Tahukah kamu apa arti pertemuanmu denganku di sini? Apa? Gu yang tak terduga menggoyangkan tubuhnya yang gemuk dan berkata dengan bangga, tempat macam apa ini? Ini adalah lembah Luopo, alam kematian. Keberadaanmu di sini berarti kamu sudah mati. Namun dengan bertemu denganku, kamu telah menemukan kejadian tak terduga dalam kematian, yaitu kehidupan. Tangkap aku akan membawamu ke dunia manusia dan kamu dapat dibangkitkan kembali. Benarkah? Northern Dark Ice Soul sangat gembira, bolehkah aku membawa ayahku? Gu yang tak terduga menggelengkan kepalanya, kamulah yang bertemu denganku. Bukan ayahmu, jadi aku hanya bisa membawamu. Northern Dark Ice Soul sangat kecewa, menolak, karena aku tidak bisa membawa ayahku bersamaku, maka aku tidak akan pergi. Aku akan menemani ayahku sampai saat terakhirnya. Gu yang tak terduga tertawa keras dan berbicara dengan nada mendominasi, ketidakterdugaan dalam hidup berada di luar kendalimu. Anak muda, kau harus ikut denganku. Saat selesai berbicara, Gu yang tak terduga dengan paksa membawa Northern Dark Ice Soul dan langsung meninggalkan pintu hidup dan mati, tiba di dunia manusia. Northern Dark Ice Soul memperoleh tubuh daging dan merasa sangat bingung menghadapi dunia yang luas ini sendirian. Gu yang tak terduga menghilang. Dia tiba-tiba teringat Renzu pernah berkata bahwa dia memiliki seorang kakak perempuan yang disebut Desolate Ancient Moon. Pada saat ini, Gu Kognisi mengambil inisiatif untuk menemukannya. Anak muda, jangan curiga, Kognisi selalu menjadi sahabat manusia, saya di sini untuk membantu Anda. Kognisi Gu memberitahu Northern Dark Ice Soul tentang Gunung Chengbai dan juga kejadian-kejadian yang merinci Desolate Ancient Moon. Northern Dark Ice Soul memutuskan untuk menemui kakak perempuannya terlebih dahulu. Ketika ia melihat Desolate Ancient Moon, air matanya jatuh karena sedih. Northern Dark Ice Soul mencoba berbicara dengan Desolate Ancient Moon, tetapi Desolate Ancient Moon yang telah berubah menjadi monster terus mengulang pertanyaan. Di mana ini? Northern Dark Ice Soul berpikir sejenak dan menjawab, ini adalah dunia manusia, makhluk hidup dapat bergerak di sini. Di atas kita adalah surga dan di bawah kaki kita adalah bumi. Siapa aku? Desolate Ancient Moon bertanya lagi. Kau adalah manusia, anak kedua Renzu, namamu adalah Desolate Ancient Moon. Kau adalah kakak perempuanku. Northern Dark Ice Soul menjawab. Kakak perempuan,
Cepatlah bangun. Ayah kita terperangkap di lembah Luopo, sekarat, kita harus segera membangkitkannya. Renzu, Desolate Ancient Moon, bangkitkan. Monster itu menggelengkan kepalanya, sangat bingung, mengapa aku harus membangkitkannya. Mungkinkah manusia tidak boleh mati? Apa kerugian dari kematian? Mengapa manusia hidup? Mengapa aku hidup? Kali ini, Northern Dark Ice Soul tidak dapat menjawab. Mengapa manusia hidup? Saat Northern Dark Ice Soul merenungkan pertanyaan ini, Gu yang bingung diam-diam mendekatinya, membuatnya kehilangan rasa akan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, Gu cinta dan Gu penyamaran juga mendekatinya. Gu kognisi merasakan sakit kepala yang hebat saat melihat mereka. Beberapa Gu ini terkenal karena kenakalan mereka dan sering bergerak bersama, bahkan Gu kognisi tidak ingin memprovokasi mereka. Cinta, apakah kamu belum cukup menyakiti orang? Mengapa kamu tidak membiarkan mereka pergi? Gu kognisi mendesah. Jangan mencoba berbicara dengan akal sehat kepadaku, aku sama sekali tidak masuk akal. Gu cinta berkata dengan nada yang tidak teratur, pergilah, kognisi, aku tidak menyukaimu. Gu kognisi hanya bisa pergi tanpa daya. Manusia lain datang lagi. Haha, Gu cinta sangat gembira saat melihat Northern Dark Ice Soul, karena ia memiliki target lain untuk diajak bermain. Ia dan Gu penyamaran adalah saudara angkat, dan di tempat itu, ia menggunakan kekuatan Gu penyamaran untuk menyamar sebagai Gu kognisi. Anak muda, kakak perempuanmu telah kehilangan dirinya sendiri. Jika kau ingin menyelamatkannya, kau harus menemukan Gu yang berarti. Northern Dark Ice Soul mendapatkan kembali akal sehatnya dan bertanya kepada Gu cinta tanpa ragu, aku telah melihat Gu yang tak terduga, tolong beritahu aku di mana Gu yang berarti ini. Bagaimana aku harus mencarinya? Gu cinta menipunya dengan nada serius, oh manusia, kau harus tahu, ada makna mengapa kalian semua hidup di dunia ini. Selama kau menemukan Gu yang berarti, kakak perempuanmu dapat bangkit, ikutilah arah yang aku tunjuk dan teruslah maju, pada akhirnya kau akan menemukan maknanya Gu. Northern Dark Ice Soul mengungkapkan rasa terima kasihnya sebelum segera berangkat. Gu yang penuh cinta, kebingungan, dan penyamaran tertawa terbahak-bahak saat mereka melihat sosoknya yang semakin menjauh. Di dunia ini, bagaimana mungkin ada Gu yang bermakna? Tidak ada Gu seperti itu, Northern Dark Ice Soul, dengan demikian, tidak akan menemukannya tidak peduli seberapa banyak dia mencarinya. Bodoh, siapa yang menyuruh kalian semua membuatku marah? Aku akan memberitahu kalian betapa mengerikannya hukuman cinta. Mulai sekarang, mari kita ikuti dia dan bermain-main dengannya secara bergiliran. Usulan Gu cinta disetujui oleh dua Gu lainnya. Setelah itu, ketiga Gu itu mempermainkan Northern Dark Ice Soul secara bergiliran, dia sangat menderita hingga tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Namun untuk menemukan Gu yang bermakna yang tidak ada ini, dia terus bertahan. Semangat seperti itu menggerakkan Gu kognisi. Dan ketika Gu cinta tidak ada, Gu kognisi mendekati Northern Dark Ice Soul untuk membantunya. Kognisi, apa yang sedang kamu lakukan? Kami bersenang-senang. Gu bingung dan Gu penyamaran sangat tidak senang dengan kognisi. Gu kognisi tertawa, aku takut cinta, tetapi aku tidak takut pada kalian berdua. Anak muda, gunakan kekuatanku untuk menyadarkan kalian. Northern Dark Ice Soul menggunakan kekuatan Gu kognisi untuk menyadari kebenaran, dia tidak lagi bingung dan dia telah melihat melalui penyamaran. Gu bingung dan Gu penyamaran hanya bisa pergi dengan kekalahan. Northern Dark Ice Soul mengucapkan terima kasih kepada Gu kognisi, terima kasih Gu kognisi. Karenamu, aku telah memikirkan cara untuk menyelamatkan kakak perempuan. Cara apa itu? Di dunia ini, memang tidak ada Gu yang bermakna. Tetapi mengapa aku tidak dapat menciptakan Gu yang bermakna? Northern Dark Ice Soul menjawab dengan percaya diri. Kehidupan manusia mungkin tidak memiliki makna, tetapi mereka dapat memberinya makna. Northern Dark Ice Soul kembali ke sisi Desolate Ancient Moon dan, secara pribadi menciptakan Gu yang bermakna dan menekannya ke kepala Desolate Ancient Moon. Makna hidupku adalah mencari kesuksesan Gu dan membangkitkan ayah. Aku mengerti sekarang, aku mengerti. Mata Desolate Ancient Moon berbinar. Makna hidup ya. Tang Fang meletakkan kuasnya. Saat itu sudah larut malam, cahaya perak hangat menyelimuti tanah di tanah yang diberkati istana kekaisaran. Dia sangat tersentuh setelah berulang kali menyalin buku itu. Orang-orang akan merasa bingung saat hidup di dunia ini. Namun selama mereka dapat menemukan makna hidup mereka, mereka akan menemukan arah dan mampu melangkah maju dengan berani.
Pada saat yang sama, mereka juga akan mengerti apa yang ingin mereka lakukan dan apa yang tidak ingin mereka lakukan, dan mereka tidak akan takut berkorban. Maksud kakak perempuan dalam membuatku menyalin buku itu seharusnya seperti ini. Dia membuka jendela dengan pelan dan melihat ke arah istana suci yang indah dan mempesona, memikirkan berbagai macam orang di dalamnya, ada yang kuat, ada yang lemah. Suasana hatinya berangsur-angsur membaik, hidup setiap orang memiliki berbagai macam arti. Dan arti hidupku adalah untuk memimpin suku menuju kemakmuran. Pada saat yang sama, di paviliun air, hati yang rela berkorban, sudut bibir Fang Yuan melengkung membentuk senyum lebar. Tanpa ragu, dia menggerakkan tangannya ke arah mangkuk raksasa dan langsung mengambil Gu pembawa malapetaka. Saat itu menyerap auranya, tubuh Gu pembawa malapetaka bersinar dengan cahaya dan segera menjadi milik Fang Yuan. Seluruh proses berjalan sangat lancar tanpa sedikit pun getaran dan serangan balik. Dengan identitas seorang transmigrator dan pengalaman yang diperoleh dalam 500 tahun di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan telah melihat hidup dan mati, perasaan kekeluargaan, persahabatan, dan cinta bukanlah minatnya. Hanya kehidupan abadi, target yang agung dan tak terjangkau ini, yang dapat membuat perjalanan hidupnya menjadi lebih menarik. Inilah makna yang ia berikan pada kehidupan ini. Mengejar kehidupan abadi tidak berarti ia takut mati atau takut gagal. Ia menerima kematian dan kegagalan dengan tenang. Apakah kehidupan abadi itu ada atau tidak ada bukti yang membuktikannya. Namun, meskipun itu tidak ada, lalu kenapa? Fang Yuan menikmati prosesnya. Dalam proses mengejar kehidupan abadi, ia menemukan maknanya dan merasa bahwa kehidupan ini cukup menarik. Nafsu dan keinginan tubuhnya yang rendah, kepuasan cinta dan kebencian, ia sudah muak dengan itu. Hanya kehidupan abadi yang layak menjadi targetnya untuk dikejar. Sebagai hasilnya, tekad yang diperlukan untuk berkorban, aku sudah memilikinya. Tatapan Fang Yuan bersinar menakutkan saat ia bermain-main dengan Gu abadi peringkat 7 di tangannya. Bab 568, Kehendak Mo Yao. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Fang Yuan dengan saksama mengamati Gu pembawa malapetaka. Gu ini adalah Gu abadi tingkat 7 dan setelah melalui proses pemeliharaan dalam mangkuk merah raksasa, ia telah terbentuk sepenuhnya. Ukurannya sebesar jari kelingking, berwarna abu-abu sepenuhnya dan tampak sangat halus seperti kepompong ulat sutra. Saat Fang Yuan memainkannya dan Gu pembawa malapetaka terus menyerap auranya, ia dapat merasakan bahwa hubungan di kedalaman pikirannya dengan Gu pembawa malapetaka semakin dalam. Riak-riak muncul di hati Fang Yuan. Bohong jika mengatakan bahwa ia tidak tergerak. Dalam kehidupan sebelumnya, ia telah menderita kesulitan yang tak terhitung dan membantai banyak nyawa untuk memurnikan jangkrik musim semi musim gugur tingkat 6. Dan sekarang dengan keuntungan dari kelahiran kembalinya, ia belum berusia 100 tahun tetapi telah memperoleh Gu pembawa malapetaka yang merupakan tingkat yang lebih tinggi dari jangkrik musim semi musim gugur. Meskipun penggunaan Gu pemanggil malapetaka sangatlah aneh, mempersembahkan diri sebagai korban dengan menarik malapetaka duniawi dan kesengsaraan surgawi, Fang Yuan sangat yakin bahwa penggunaan Gu bergantung pada kecerdasan Master Gu. Seperti kelabang emas gergaji yang akan digunakan dengan cara berbeda di masa depan oleh Master Gu Fana peringkat 4 setan gila gergaji. Jadi, mengapa Fang Yuan tidak dapat menciptakan kegunaan baru untuk Gu pemanggil malapetaka? Tidak berbicara tentang hal-hal lain, hanya keberadaan Gu pemanggil malapetaka membuktikan bahwa jalur keberuntungan legendaris benar-benar ada. Giant Sun Immortal Venerable sangat beruntung sepanjang hidupnya dan dikabarkan bahwa ini karena ia telah menciptakan cacing Gu jalur keberuntungan yang unik. Namun, tidak pernah ada bukti konklusif mengenai rumor ini. Sekarang, Fang Yuan memegang Gu pemanggil malapetaka, Gu jalur keberuntungan, Gu abadi yang disempurnakan oleh Grandmaster jalur penyempurnaan Mo Yao melalui interaksi dengan Gu bencana pengalihan dari 88 True Yang Building. Gu yang mengalihkan bencana dan Gu yang memanggil malapetaka adalah cacing Gu jalur keberuntungan. Tulisan tinta di mangkuk itu adalah bukti yang sangat kuat. Mo Yao bahkan langsung menulis di tulisan tinta itu bahwa cacing Gu jalur keberuntungan milik Giant Sun Immortal Venerable dapat mencuri keberuntungan orang lain dan memindahkannya ke dirinya sendiri, dan juga dapat memindahkan nasib buruknya, sehingga membawa masalah bagi orang lain. Sebagai jalur yang lengkap, jalur keberuntungan juga memiliki struktur metodis, termasuk aspek penyerangan, pertahanan, gerakan, penyembuhan, dan lain-lain.
Hanya saja yang menjadi sasarannya adalah keberuntungan yang tidak berwujud dan tidak berbentuk yang dimiliki setiap orang. Setelah Giant Sun Immortal Venerable menciptakan jalur keberuntungan, dia merahasiakannya dan menghasilkan banyak keuntungan tanpa membuat keributan. Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa mencuri keberuntungan dengan sembrono dan dengan kematiannya, pencuri keberuntungan itu akhirnya binasa. Mo Yao menuangkan perasaannya dalam teks itu, wanita aneh ini memiliki temperamen yang cukup, berani mengkritik Yang Mulia Abadi seperti ini. Dia bahkan berspekulasi bahwa warisan jalur keberuntungan Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa kemungkinan besar berada di ruang harta karun gedung 88 yang sejati. Jika aku bisa mendapatkan warisan ini, bisakah aku menduplikasi kesuksesan Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa? Jantung Fang Yuan berdebar kencang karena kegembiraan. Dia merenung sejenak sebelum meletakkan gu pemanggil malapetaka di mangkuk merah raksasa itu lagi. Meskipun gu pemanggil malapetaka telah sepenuhnya terbentuk, Fang Yuan tidak dapat memurnikannya. Hubungan di antara mereka telah menebal hingga ekstrim, tetapi masih ada celah sebelum dia benar-benar bisa menjadi ahli gu pemanggil malapetaka. Fang Yuan masih manusia saat ini dan tidak memiliki esensi abadi untuk memurnikannya. Situasi ini berbeda dari ketika dia memurnikan gu perjalanan abadi tetap. Di tanah yang diberkati tiga raja, ia mampu memurnikan gu perjalanan abadi tetap dengan bantuan roh tanah, ia adalah pemurni terkemuka. Jadi ketika gu perjalanan abadi tetap lahir, itu menjadi gunya. Tetapi ia tidak dapat menggunakannya, dan jika bukan karena bantuan roh tanah, Fang Yuan tidak akan dapat melakukan perjalanan ke tanah yang diberkati Hu Immortal. Namun, seluruh proses pemurnian gu pemanggil malapetaka dilakukan melalui aliran balik kekuatan surgawi dari bangunan 88 yang sejati. Fang Yuan adalah asisten terbaik, ini sudah sangat hebat mengingat ia tidak memiliki bantuan roh tanah. Aku hanya bisa benar-benar memurnikannya. Ketika aku menjadi gu immortal. Sebelum itu, aku hanya bisa meninggalkannya di sini. Tanpa maju ke gu immortal, tidak akan ada lubang abadi untuk menyimpan gu pemanggil malapetaka. Jika itu dikeluarkan secara terbuka, aura gu immortal akan menyebar yang pasti akan menarik banyak orang yang menginginkannya. Fang Yuan tidak khawatir tentang Hei Loulan, Tai Bai Yun Seng dan yang lainnya, ia memiliki banyak kelompok serigala sekarang dan kultivasi jalur kekuatannya juga cukup. Yang dikhawatirkannya adalah kehendak Dewa Matahari Raksasa di gedung 88 yang sejati. Sebelumnya, Dewa Abadi masih dalam bentuk awal dan memiliki aura yang lemah, tetapi sekarang sudah terbentuk, jadi jika dikeluarkan, itu mungkin membangkitkan kehendak Dewa Matahari Raksasa dan membangkitkannya. Fang Yuan tidak mau mengambil risiko itu, terlebih lagi ketika rencana utamanya belum selesai, dia harus terus bersembunyi dan menunggu. Siapa yang mengira bahwa lembah tanpa nama ini memiliki Dewa Abadi peringkat 7? Tetapi untuk saat ini, aku harus terlebih dahulu menyempurnakan sebagian paviliun air ini sebelum pergi. Fang Yuan merenung. Paviliun air adalah rumah gu abadi yang terkenal. Fang Yuan tampak melebih-lebihkan dirinya sendiri dengan mencoba menyempurnakannya sebagai manusia biasa, tetapi upaya ini sangat layak. Bahkan bangunan 88 yang sejati yang tangguh pun retak, yang memungkinkan Fang Yuan mempelajarinya secara mendalam. Meskipun paviliun air sekarang menjadi objek tanpa pemilik, secara alamiah dapat dengan mudah dieksploitasi. Namun untuk membicarakan hal ini, kita perlu mengetahui tentang sifat bawaan rumah gu. Apa itu rumah gu? Tanpa menyebutkan kehidupan masa lalu Fang Yuan, setelah kelahiran kembali saja, ia telah menemukan banyak rumah gu. Yang paling umum di antaranya adalah rumah gu Gua Bintang 3. Rumah itu akan berubah menjadi benih saat dikumpulkan. Setelah menanam benih, benih itu akan tumbuh menjadi pohon berlubang besar dengan 3 lantai. Ada gu rumah kadal dengan penampilan kadal, dengan warna yang berbeda. Matanya adalah jendela dan mulutnya adalah pintu, ia dapat bergerak sesuai keinginannya sendiri. Ada juga rumah gu hutan jamur yang dibentuk dengan menanam sejumlah besar gu ruang jamur. Banyak rumah jamur akan membentuk halaman. Ini adalah gu yang fana, ada juga rumah gu abadi seperti 88 True yang building dan water pavilion. Ada terlalu banyak rumah gu yang rumit untuk dibicarakan dalam perkembangannya hingga hari ini. Namun jika seseorang menyelidiki asal-usul mereka, pendiri yang diakui publik adalah 7 bersaudara Lui Gui. Ketujuh orang ini adalah Master Gu Iblis dari era kuno, mereka lahir sebagai anak kembar 7, dan dari lahir hingga mati, mereka bergerak bersama.
Mereka ahli dalam pertahanan dan masing-masing dari mereka adalah Master Gu tingkat puncak peringkat 5. Mereka juga memiliki jurus pembunuh defensif yang dibentuk dengan menggabungkan kekuatan mereka yang disebut Rumah Kura-Kura. Mengandalkan jurus ini, mereka mampu bertahan melawan 3 serangan dari seorang abadi Gu, membangun kisah yang disebut Fakta 3 Jurus dalam sejarah. Dan Rumah Kura-Kura ini adalah Rumah Gu pertama dalam sejarah Master Gu. Jadi, pada dasarnya, Rumah Gu adalah jurus pembunuh yang dibentuk oleh kombinasi dan pemadatan 10 atau lebih jenis cacing Gu. Rumah Gu Hutan Jamur adalah contoh model. Itu adalah halaman yang dibentuk oleh pengumpulan sejumlah besar Gu Ruang Jamur. Bangunan 88 yang sejati adalah puncak dari contoh-contohnya, yang memiliki kemampuan untuk bertahan, mengumpulkan, menyimpan, dan efek-efek lainnya. Bangunan itu dibentuk oleh menara-menara kecil yang tak terhitung jumlahnya, mengalihkan Gu bencana menjadi salah. Satu landasan utamanya, dengan mengorbankan Gu liar yang terkumpul, bangunan itu menciptakan kekuatan yang akan membentuk tubuh utama. Ada juga kereta tulang putih. Saat itu, Raja Iblis Tulang Bangga Shen Jiao memiliki bakat yang luar biasa dan mengejutkan. Ketika ia menjadi Dewa Gu peringkat 6, ia tidak memiliki Gu peringkat 6. Jadi, ia menemukan jurus pembunuh yang dikenal sebagai kereta tulang putih. Kereta tulang putih dibentuk dari banyak Gu tingkat 5, seperti roda tulang putih, dan memiliki kekuatan yang sebanding dengan Gu tingkat 6. Kereta tulang putih ini sebenarnya adalah Rumah Gu. Adapun Gua Bintang 3, Rumah Kadal, dan Rumah Kadal Besar, semuanya merupakan cabang yang dikembangkan dari bentuk Rumah Gu yang disederhanakan. Rumah Gu normal dibentuk dari kombinasi beberapa cacing Gu. Karena Gua Bintang 3 dan yang lainnya dibentuk hanya dari satu Gu, maka kekuatannya sangat berkurang dan menjadi Rumah Gu yang umum digunakan. Paviliun Air adalah Rumah Gu abadi tingkat 7, ini menandakan setidaknya ada satu Gu abadi tingkat 7 di antara cacing Gu yang digunakan untuk membuatnya. Dengan levelku saat ini, aku tidak dapat memurnikan Gu abadi. Namun, memurnikan Gu fana masih mungkin. Disinilah keyakinan Fang Yuan dalam memurnikan Paviliun Air terletak. Tidak banyak kesulitan selama proses pemurnian. Paviliun Air adalah salah satu simbol rumah afinitas roh, yang dipegang oleh peri Mo Yao saat itu. Mo Yao mengkhianati sekte demi cintanya dan memurnikan Gu yang memanggil malapetaka, mengorbankan dirinya sendiri. Rumah Gu abadi ini pun menjadi tidak bertuan. Dengan demikian, bagi Fang Yuan, Paviliun Air bagaikan sebuah keindahan kecil yang tangannya terbuka lebar dan ia bebas bermain dengannya. Hebatnya, sebenarnya ada tidak kurang dari 3.000 cacing Gu yang digunakan dalam perakitan Paviliun Air. Dan setiap cacing Gu saling terkait erat dan memiliki resonansi samar di antara mereka. Intinya adalah Gu Harmoni Air peringkat 7 yang memungkinkan Master Gu untuk sepenuhnya menyatu dan bersembunyi di dalam air, selama air tidak padam, mereka tidak akan mati. Selain itu, ada juga 2 Gu abadi yang membantu, Gu abadi gerakan peringkat 6 jejak gelombang dunia dan Gu abadi jalur kebijaksanaan kesenangan di air dan gunung. Proses pemurnian sebenarnya adalah proses memperdalam pemahamannya tentang Paviliun Air. Memurnikan Gu abadi jauh melampaui kemampuan Fang Yuan, jadi tidak perlu mencobanya dengan sia-sia. Yang bisa ia lakukan adalah Gu fana peringkat 1 dan peringkat 2. Fang Yuan menghabiskan 6 jam dalam pemurnian sampai ia pusing, sepenuhnya memurnikan 500 Gu fana peringkat 1 dan peringkat 2. Sekarang aku memiliki kendali 10% atas Water Pavilion. Bahkan jika seseorang menemukannya, 10% otoritas ini akan dapat memblokir mereka untuk sementara waktu. Kali ini akan cukup bagiku untuk waspada dan bergegas ke sini tepat waktu. Dia menyempurnakannya selama 2 jam lagi dan meningkatkan otoritas kendalinya menjadi 13%. Kesulitan penyempurnaan terus meningkat pada tahap selanjutnya. Sayangnya, aku punya Spring Autumn Cicada yang bagaikan bom waktu. Aku tidak bisa menggunakan Gu yang bisa langsung sukses di jalur waktu dan Gu lainnya untuk membantuku dalam proses penyempurnaan, kalau tidak, kemajuanku tidak akan seperti ini. Fang Yuan merasa kepalanya berputar dan tahu bahwa dia sudah mencapai batasnya. Esensi purba di 2 lubang tahap puncak peringkat 5 miliknya juga hampir habis. Namun, tepat ketika dia berpikir untuk menjauh, sebuah sosok tiba-tiba muncul di benaknya. Setelah sekian lama, akhirnya aku bertemu dengan orang yang ditakdirkan hari ini. Setelah desahan samar, sosok anggun seorang wanita dengan tubuh ramping, mata gelap yang bersinar,
dan kerudung yang menutupi wajahnya, muncul di benak Fang Yuan. Ini adalah wasiat peri Mo Yao, kapan itu masuk ke pikiranku? Fang Yuan terkejut dalam hati. Begitu banyak waktu telah berlalu, Mo Yao bukanlah seorang yang terhormat tetapi dia masih bisa meninggalkan wasiatnya, orang bisa tahu seberapa kuat kultivasinya saat itu. Fang Yuan sebenarnya sudah mengambil tindakan pencegahan, tetapi peri Mo Yao jelas memiliki beberapa metode khusus yang memungkinkan keinginannya untuk diam-diam memasuki pikiran Fang Yuan. Kemampuan seperti itu bukanlah hal yang sepele. Keinginan Mo Yao telah memasuki pikiran Fang Yuan, jika dia ingin tanpa basa-basi menciptakan kesulitan baginya, maka Fang Yuan pasti harus menanggung akibatnya. Fang Yuan bukanlah ahli jalur kebijaksanaan, hanya Master Gu jalur kebijaksanaan yang memiliki kekuatan untuk menundukkan keinginan semacam ini. Hal yang paling penting adalah ketika orang merenungkan, pikiran mereka akan muncul terlebih dahulu. Pikiran-pikiran ini akan saling berbenturan di otak dan kemudian berubah, menciptakan pikiran baru. Ini adalah proses berpikir. Sekarang, keinginan Mo Yao telah memasuki pikiran Fang Yuan yang berarti dia bisa mendengar semua pikirannya dengan jelas. Apa yang akan terjadi begitu keinginan Mo Yao mengetahui Spring Autumn Cicada? Tidak perlu takut, orang yang ditakdirkan, aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku hanya ingin bertanya padamu. Keinginan Mo Yao bertanya dengan samar. Fang Yuan bahkan tidak perlu menebak untuk mengetahui apa yang akan dia tanyakan. Dia langsung menceritakan fakta kekalahan Bo Qing. Ketika mendengar berita menyedihkan ini, tekad Mo Yao terguncang hingga hampir runtuh. Fang Yuan bersukacita diam-diam, tetapi dia harus kecewa karena tekad Mo Yao akhirnya mampu mempertahankan bentuknya. Matanya yang gelap bagai malam dipenuhi air mata. Ekspresi peri Mo Yao sangat rumit, ada kesedihan, tetapi ada juga kelegaan. Seperti yang dia katakan dalam puisinya, terlalu lama berlalu, emosi dan kebencian telah berlangsung lama, cinta dan kebenciannya terhadap Bo Qing adalah kisah panjang yang menyentuh dan saling terkait erat. Yang ditakdirkan, karena kau dapat memurnikan Gu yang memanggil malapetaka dan juga menemukan tempat ini dan telah mulai memurnikan paviliun air, kau seharusnya sudah memiliki pemahaman umum. Karena dia sudah mati, maka biarkan saja semuanya berlalu. Mungkin ini adalah keberuntungan orang yang masih hidup. Surat wasiat Mo Yao terhenti sejenak sebelum melanjutkan, aku telah mengecewakan rumah afinitas roh, satu-satunya keinginanku sekarang adalah mengembalikan paviliun air ini. Sebagai kompensasi, aku akan memberikan wawasan pencapaian jalur pemurnian hidupku kepadamu. Selain itu, aku juga akan memberitahumu informasi rahasia dari bangunan 88 yang sejati. Bab 569, Raja Zombie Surgawi Berlengan 6. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Seluruh istana suci diselimuti aurora. Cahayanya menyilaukan dan bersinar dalam radius 100 li. Menatap bagian atas istana suci, dua lapis bangunan 88 yang sejati telah terbentuk, sejumlah besar orang masuk dan keluar setiap hari. Menarik kembali pandangannya, Fang Yuan menutup jendela dengan lembut. Setengah bulan telah berlalu sejak dia memurnikan Gu yang memanggil malapetaka dan kembali dari paviliun air. Selama periode ini, Hei Loulan membuka bangunan 88 yang sejati dan tidak mengenakan biaya apapun, memungkinkan orang untuk masuk sesuai keinginan mereka. Bangunan 88 yang sejati, tanah warisan Dewa Abadi Matahari Raksasa, tempat ini memiliki daya tarik yang luar biasa bagi semua Master Gu. Master Gu yang tak terhitung jumlahnya dengan garis keturunan. Matahari raksasa masuk seperti aliran air, bahkan jika mereka tidak dapat melewatinya, mereka ingin mengamati kemegahan acara tersebut. Terutama setelah gedung 88 yang sejati mengalami transformasi dan membentuk dua lapisan, hal itu memicu keinginan orang-orang untuk menjelajah. Sedangkan untuk orang luar, mereka hanya bisa masuk menggunakan token tamu. Token tamu adalah barang sekali pakai, itu hanya bisa diperoleh sesekali saat melewati satu putaran. Hingga saat ini, hanya ada 7 token tamu yang diperoleh. Masing-masing dihargai sangat mahal, tetapi itu tidak menghalangi para Master Gu ahli yang tidak memiliki garis keturunan Giant Sun. Fang Yuan sekarang memiliki token pemilik kaca, dia bisa dengan bebas masuk dan keluar dari gedung 88 yang sejati, dan bahkan memasuki ruang harta karun. Namun untuk menyembunyikan dirinya, belum lama ini, dia masih membayar harga yang mahal untuk membeli token tamu. Anak muda,
Aku sarankan kamu untuk mempersiapkan jurus pembunuh transformasi tinta yang aku ajarkan kepadamu. Dengan begitu, begitu kamu memasuki aula kendali pusat, kamu akan memiliki lebih sedikit masalah. Sebuah suara wanita bergema di benak Fang Yuan. Tidak lain adalah kehendak peri Mo Yao yang telah menyelinap masuk secara diam-diam. Fang Yuan mendengar ini dan mengerutkan kening, dalam hatinya dia mendengus dan menjawab, gerakan mematikan ini terlalu ketinggalan zaman. Beberapa cacingku telah menghilang, jika aku ingin mengumpulkannya sekarang, itu akan membutuhkan usaha yang cukup besar, bagaimana bisa terburu-buru. Kehendak Mo Yao tertawa, anak muda, kamu cukup beruntung memiliki tanah yang diberkati Hu Immortal. Kamu harus memanfaatkan harta surga kuning dengan baik, tidak sulit untuk membeli cacingku ini. Fang Yuan mengerutkan kening lebih erat. Dia menguraikan kode itu dan memperoleh warisan di Qiyu, bahkan berhasil memurnikan Gu pemanggil malapetaka, tetapi dia juga mendapatkan masalah besar yang dikenal sebagai kehendak Mo Yao. Keinginan Mo Yao kini mengintai di dalam pikirannya, itu merupakan ancaman besar. Ketika Fang Yuan berpikir, pikiran akan muncul. Kehendak Mo Yao dapat membaca pikiran-pikiran ini dan memahami rahasia Fang Yuan. Dalam waktu setengah bulan, dia mempelajari banyak rahasianya, termasuk tanah suci Hu Immortal. Saat ini, Fang Yuan hanya dapat menggunakan Gu pikiran ruang untuk berpikir. Menggunakan Gu pikiran ruang sebagai komponen utama, dan cacing Gu lainnya untuk membantunya, pikiran yang terbentuk memiliki kekuatan ruang yang tertanam di dalamnya, kehendak Mo Yao tidak dapat membacanya bahkan jika dia menangkapnya. Namun, situasi seperti itu hanya sementara. Kehendak menguasai pikiran, kehendak Mo Yao ada di dalam pikiran Fang Yuan. Setelah berinteraksi dengan pikiran ruang ini untuk waktu yang lama, dia akan menjadi akrab dengan mereka, dan garis pertahanan ini tidak akan dapat menghentikannya. Anak muda, kamu masih muda tetapi kamu memiliki banyak rahasia. Hehehe, sangat menarik. Kehendak Mo Yao melayang di udara, bergerak ke atas dan ke bawah. Dia tertawa sambil menutup mulutnya, matanya berair dan posturnya memikat. Dia benar-benar peri generasi masa lalu dari rumah afinitas roh. Setelah tinggal bersama Fang Yuan beberapa saat, dia menjadi lebih aktif, dan bahkan lebih ingin tahu, sifatnya yang ingin menyelidiki rahasia orang-orang menunjukkan dirinya sendiri. Setiap generasi peri Spirit Affinity House adalah yang terbaik dari yang terbaik, 1 dari 10.000, dia akan berbakat dan cantik, murni dan anggun seperti teratai suci. Tapi Mo Yao berbeda, pupil matanya yang gelap mengandung beberapa kelicikan. Jika dia berada di jalur iblis, dia pasti akan menjadi iblis wanita. Dia menciptakan jubah ilusi, menutupi tubuhnya. Sambil menunjukkan kontur, dia melihat pikiran seperti gelembung saat dia meraih salah satunya. Selanjutnya, dia mengerahkan kekuatan dan dengan pop pikiran ini meledak dengan kekuatan tertentu. Tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, karena isi pikiran ini adalah 2 kata, makan malam. Dia tersentak pelan. Bibirnya yang indah melengkung membentuk sudut yang menggairahkan. Anak muda, kamu sama sekali tidak imut. Setiap kali kamu memikirkan sesuatu, kamu akan membuat segala macam pikiran acak untuk menyembunyikan poin-poin penting. Tahukah kamu bahwa ini sebenarnya akan membuat kakak perempuan ini semakin penasaran? Dengan usiamu, kamu punya wajah untuk menyebut dirimu kakak perempuan. Fang Yuan mendengus, mengancam, kamu sudah mati. Kamu harus beristirahat dengan tenang. Jangan berpikir bahwa aku tidak bisa melakukan apapun padamu sekarang karena kamu ada dalam pikiranku. Siapa tahu, aku mungkin membuat keinginanmu musnah saat berikutnya. Hehehe, sangat menakutkan. Mo Yao menepuk dadanya yang montok, tertawa tanpa rasa khawatir, tetapi selama setengah bulan ini, kamu menyerangku 28 kali menggunakan 19 metode. Jangan bilang, kamu bukan hanya seorang kultivator ganda perbudakan kekuatan, tetapi kamu juga berkultivasi di jalur kebijaksanaan. Hati Fang Yuan melonjak dengan niat membunuh. Ayaya 1, anak muda, jangan seperti ini. Merasakan niat membunuh Fang Yuan yang tajam, Mo Yao melambaikan jarinya, aku adalah dermawanmu, bukankah malapetaka memanggil Gu adalah Gu abadi milikmu sekarang? Kau masih manusia biasa, sungguh pencapaian yang luar biasa untuk memiliki Gu abadi. Jangan khawatir, begitu kau mengembalikan paviliun air ini ke rumah afinitas roh, keinginanku akan terpenuhi, dan wasiat ini tidak akan lagi memiliki alasan untuk ada. Mengembalikan paviliun air rumah Gu abadi peringkat 7. Daging yang berair itu sudah masuk ke mulut Fang Yuan,
mengapa dia memuntahkannya. Fang Yuan jelas tidak ingin melakukannya, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Tidak menyebutkan bagian dari wasiat Mo Yao dalam benaknya, ada juga sebagian dari sisa wasiat Mo Yao di dalam paviliun air. Itu berarti, Mo Yao ini cukup mengesankan. Sejarah mengatakan bahwa dia adalah seorang Grandmaster penyempurnaan. Tetapi dalam hal jalur kebijaksanaan dan jalur jiwa, tampaknya dia bahkan lebih terampil di dalamnya. Serangan mental Fang Yuan yang bertubi-tubi itu dengan mudah ditepis olehnya. Fang Yuan kini benar-benar pusing. Meskipun ia memperoleh warisan di Qiyu, ia tidak memperoleh banyak. Ia mengambil risiko besar dan melakukan investasi besar untuk melakukan penyempurnaan Gu. Pada akhirnya, ia memperoleh Gu pemanggil malapetaka tetapi tidak dapat digunakan. Bahkan, kehendak Mo Yao merasuki pikirannya, menyebabkan ia menahan diri untuk tidak menembak tikus itu karena takut memecahkan vas. Ini adalah beban terbesarnya saat ini. Jika aku tahu ini, aku tidak akan mengejar warisan di Qiyu yang menyebalkan ini. Pikiran ini sama sekali tidak disembunyikan, Mo Yao dengan mudah mengetahuinya. Anak muda, itu tidak benar. Jurus pembunuh jalur penyempurnaan transformasi tinta yang kuajarkan kepadamu selama ini tidak ternilai harganya. Bukankah kau ingin memanfaatkan celah bangunan 88 yang sejati? Hehe, kau sangat berani, hampir setingkat denganku. Jangan khawatir, aku akan membantumu, asalkan kau mengembalikan paviliun air ke rumah afinitas roh. Mo Yao mendesak. Gu yang memanggil malapetaka adalah milikku, tetapi aku juga menginginkan paviliun air, bahkan gedung 88 yang sejati mungkin menjadi milikku. Kau hanyalah sebuah keinginan. Bagaimana kau bisa menghentikanku, orang yang masih hidup? Karena mereka telah bertarung puluhan kali, Fang Yuan menolaknya mentah-mentah. Namun kali ini, Mo Yao tidak mengolok-oloknya, tatapannya bersinar saat dia mengingat sesuatu. Ekspresinya kesepian saat dia mendesah dalam-dalam, apakah semua pria seperti ini? Bahkan jika mereka melakukan sesuatu yang salah, mereka akan bertindak dengan percaya diri, tanpa henti dalam keyakinan mereka bahwa mereka benar. Di dunia ini, apa yang dianggap salah? Siapa yang benar, siapa yang salah? Cara hidup setiap orang hanya berbeda. Ekspresi Mo Yao berubah, dia tertawa nakal, anak muda, ini jawaban yang menarik. Tapi aku pernah mendengar jawaban lain, jawabannya jauh lebih mendominasi daripada jawabanmu. Dia berkata, di dunia ini, apapun yang kupikirkan atau lakukan adalah benar. Mereka yang berbeda dariku adalah salah. Hehehe, apakah itu cukup mendominasi? Tatapan Fang Yuan berbinar, pedang abadi Boking mengatakan itu. Sayangnya, dia tidak berhasil pada langkah terakhir itu. Kata-kata ini membuat Mo Yao terdiam, wajahnya penuh kesedihan saat dia menutup matanya, kenangan mengalir di benaknya saat bulu matanya yang panjang sedikit bergetar. Dia menyembunyikan sosoknya, menghilang dari pikiran Fang Yuan. Sialan! Dia melakukannya lagi. Fang Yuan menggertakkan giginya, setiap kali kehendak Mo Yao menyembunyikan dirinya, itu akan seperti dia tidak ada, tidak peduli bagaimana Fang Yuan mencoba menemukannya, dia bahkan tidak akan melihat jejaknya. Pencapaian Mo Yao dalam jalur jiwa dan jalur kebijaksanaan jauh melampaui Fang Yuan. Ini mengakibatkan dia memiliki kendali bebas dalam pikirannya. Namun kali ini, dia tidak akan pergi dengan tangan kosong. Dalam benaknya, dia menemukan salah satu pikiran dari wasiat Mo Yao. Isinya membuat hati Fang Yuan bergetar. Ini adalah jurus pamungkas, bernama Raja Zombie Surgawi Berlengan 6. Fang Yuan telah mencoba menemukan cara untuk menggabungkan jalur kekuatan dan perbudakan. Dia berpikir keras dan memperoleh hasil awal, yaitu jurus pamungkas jalur kekuatannya, Raja Bumi Berlengan 4. Dengan menggunakan jurus ini, dia melakukan pembunuhan besar-besaran dalam pertempuran terakhir kontes Istana Kekaisaran, mengalahkan pasukan Sukuma dan mendorong Hei Loulan ke tanah terberkati Istana Kekaisaran. Namun Raja Bumi Berlengan 4 hanyalah jurus pamungkas yang dibuat dengan santai, jurus itu penuh dengan kekurangan dan setelah Fang Yuan menyempurnakannya, jurus itu menjadi jurus pamungkas Raja Angin Berlengan 4. Setelah itu, dia menemukan Gu pinjaman kekuatan yang penting di dalam ruang harta karun gedung 88 yang sejati, yang memungkinkan jurus pamungkas Raja Angin Berlengan 4 memperoleh peningkatan yang besar. Setelah kehendak Mo Yao memasuki pikirannya, dia sengaja mengungkap sebagian rahasianya, di antaranya adalah jurus pamungkas ini, serta pemikirannya tentang peningkatan jurus pamungkas ini. Fantastis, puji Fang Yuan.
Dengan fondasinya, dan pencapaian peri Mo Yao, Raja Zombie Surgawi berlengan 6 adalah jurus pamungkas yang mendekati kesempurnaan. Jurus ini menggunakan kekuatan pinjaman Gu sebagai inti, 6 jenis Gu zombie terbang sebagai pelengkap, dan 36 cacing Gu lainnya untuk merancang jurus pamungkas ini dengan struktur yang menakjubkan dan terspesialisasi. Fang Yuan sangat kagum. Namun, aku tahu tentang 5 Gu zombie terbang yang hebat, tetapi jurus pamungkas ini membutuhkan Gu zombie terbang ke-6. Gu apa itu? Jurus pamungkas dalam pikiran itu belum lengkap, masih kekurangan langkah penting terakhir bab 570 kompromi. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Di ruang rahasia yang gelap, tercium aroma cendana yang menenangkan. Fang Yuan duduk di atas bantal, memegang Gu jendela timur di tangannya. Gu ini adalah jalur informasi, tingkat 4 dan berbentuk seperti kepik, baju besi di punggungnya berbentuk persegi, seperti panel jendela, yang khusus digunakan untuk menyimpan informasi penting. Gu ini sengaja dibeli di surga harta karun kuning oleh Fang Yuan. Isinya semua tentang wasiat. Sejak wasiat Mo Yao mengintai di benaknya, Fang Yuan telah membeli dan mengumpulkan informasi dalam hal ini. Ia menghabiskan banyak batu esensi abadi. Gu jendela timur ini bukanlah yang pertama. Lama setelah itu, Fang Yuan perlahan membuka matanya, tatapannya jernih seperti air. Setelah membaca begitu banyak informasi berharga, ia memiliki pemahaman yang lebih dalam terhadap wasiat. Pikiran, kemauan, emosi, ketiganya berasal dari cabang yang sama, dua yang pertama termasuk dalam jalur kebijaksanaan dan memiliki banyak hubungan dengan banyak jalur. Jalur kebijaksanaan, ketika pertama kali dibuat, adalah jalur bagi Master Gu yang mencari kebijaksanaan semata. Ketika orang berpikir, pikiran akan muncul dalam benak mereka. Ketika pikiran-pikiran ini bertabrakan, menyatu, atau saling meniadakan, pikiran-pikiran baru akan terbentuk. Ini akan menjadi proses berpikir. Pikiran-pikiran ini diklasifikasikan ke dalam kategori yang berbeda, semuanya berbeda dan memiliki spesialisasinya sendiri. Di antara semuanya, yang paling terkenal adalah obsesi. Ketika seorang Dewa Gu meninggal, obsesi mereka yang masih ada akan bergabung dengan kekuatan surgawi dan membentuk roh tanah di dalam tanah yang diberkati. Master Gu menggunakan pikiran-pikiran ini untuk menciptakan cacing Gu yang tak terhitung jumlahnya, seperti Gu pikiran bintang milik Dong Fang Yuliang, dan Gu pikiran ruang milik Fang Yuan, serta Gu indra ilahi yang umum digunakan oleh Dewa Gu. Beberapa pikiran berkumpul, membentuk kehendak. Pepatah mengatakan, kehendak dapat dipahami, tetapi tidak dapat dijelaskan. Kehendak tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, hakikat kehendak telah melampaui batas ekspresi tertulis. Hanya dengan menggunakan hati seseorang, menggunakan spiritualitas manusia, kehendak dapat dirasakan. Awalnya, Master Gu jalur kebijaksanaan menciptakan Gu kehendak surga. Gu ini digunakan untuk memahami mekanisme dao besar langit dan bumi, yang memungkinkan seseorang untuk lebih jauh memperoleh pengetahuan tentang langit dan bumi, untuk meningkatkan pencapaian mereka sendiri. Setelah itu, seiring jalan terus berkembang, lebih banyak Gu diciptakan, Gu dengan niat membunuh, Gu biasa, Gu keinginan seseorang, Gu kesombongan, Gu dengan niat jahat, Gu ide melukis, dan lainnya. Di antara semuanya, yang paling terkenal tercatat dalam legenda Renzu, Gu tak terduga yang legendaris. Seiring dengan terus berkembangnya jalur kebijaksanaan, para Master Gu dari generasi ke generasi terus melakukan penelitian, dan mereka menemukan bahwa ketika beberapa kehendak bergabung bersama, mereka menjadi emosi. Gu estrus, Gu perasaan lembut, dan Gu puisi emosi semuanya berasal dari jalur ini. Jalur pesona berasal dari jalur ini. Gu yang paling terkenal di jalur ini juga berasal dari kurang dari lebih besar dari Gu cinta. Pikiran, kemauan, emosi, Fang Yuan mendesah. Semakin banyak yang dia pelajari, semakin dia mengerti, dengan fondasinya saat ini di jalur kebijaksanaan, dia tidak dapat menyingkirkan kemauan Mo Yao. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Misalnya, dalam hal pencapaian mereka dalam kemauan, Fang Yuan seperti gundukan tanah, sedangkan kemauan Mo Yao seperti gunung yang tinggi. Mengenai seberapa tinggi gunung ini, atau seberapa megahnya, Fang Yuan tidak dapat mengatakannya karena diselimuti oleh lapisan kabut tebal. Pencapaian Mo Yao telah jauh melampaui pemahaman Fang Yuan. Selama hari-hari interaksi dan penyelidikan ini, hal itu meninggalkan kesan yang mendalam pada Fang Yuan. Dia merasa bahwa Fang Yuan benar-benar berada di level yang lain, pencapaiannya sedalam jurang.
Menghadapi masalah yang begitu besar, jika dia tidak bisa menyingkirkannya, apa yang akan dia lakukan? Duduk di atas bantal, setelah merenung sejenak, tatapan Fang Yuan berubah dingin saat dia membuat keputusan. Kesadarannya memasuki pikirannya, dan hanya dengan satu pikiran, keinginan Mo Yao merasakannya dan sosoknya yang memikat muncul dari dalam area gelap gulita di dalam pikiran. Aku menerima saranmu, aku akan mengembalikan paviliun air ke rumah afinitas roh. Fang Yuan menyampaikan pikiran keduanya. Mata Mo Yao bersinar dengan cahaya yang aneh. Dia tidak menyangka bahwa Fang Yuan akan berkompromi begitu cepat. Berdasarkan interaksi mereka akhir-akhir ini, dia mengerti dengan jelas bahwa Fang Yuan adalah tipe orang dengan kemauan yang sangat besar, dia sangat tegas dan kepribadiannya tangguh dan berani. Karakter menentukan nasib seseorang, orang seperti ini akan menjadi penakluk atau pahlawan, mereka ditakdirkan untuk menjadi pria di atas manusia, elit di antara elit. Dia meninggalkan jurus pembunuh Raja Zombie Surgawi berlengan 6, tetapi dia memiliki beberapa keraguan dan tidak memberikannya semuanya. Alih-alih umpan, ini lebih seperti indikasi sikapnya. Dia tahu bahwa dengan kecerdasan Fang Yuan, dia akan mengerti apa yang ingin dia katakan. Dia memperkirakan bahwa Fang Yuan akan memilih untuk bernegosiasi dengannya dalam waktu sekitar 7 atau 8 hari. Tetapi sebenarnya, dia datang mencarinya setelah seharian. Orang bijak tunduk pada keadaan, orang hebat adalah orang yang ulet. Sayangnya kebanyakan orang di dunia ini terlalu menganggap tinggi kemampuan mereka sendiri dan menolak menundukkan kepala karena kesombongan. Sepanjang sejarah, banyak ahli yang tahu logika untuk mundur selangkah dan berkompromi, tetapi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ketika giliran mereka tiba, berapa banyak orang yang bisa mengambil langkah itu. Mo Yao mendesah saat dia berkata dengan emosi yang dalam. Meskipun paviliun air bagus, itu tidak berguna bagiku. Kau tahu situasiku, sekarang karena Tanah Suci Hu Immortal, Sekte Bangau Abadi telah menyatakan bahwa aku adalah anggota sekte mereka. Rumah Afinitas Roh dan Sekte Bangau Abadi keduanya merupakan bagian dari 10 sekte teratas di benua tengah, tidak akan mudah bagiku untuk mengembalikan paviliun air kepada mereka. Kata Fang Yuan. Petik 2. Hehehe. Surat wasiat Mo Yao terkekeh, anak muda, aku tahu apa yang kau maksud. Jangan khawatir, kau adalah pewarisku, Gu yang memanggil malapetaka adalah milikmu, aku tidak punya niat untuk menyakitimu. Mengembalikan rumah Gu abadi adalah masalah besar, aku mengerti risikonya dengan jelas. Untuk menyelesaikan misi ini, setidaknya kau harus menjadi Gu abadi. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu menjadi Gu abadi. Dan aku juga akan membantumu dalam memperoleh bangunan 88 yang sejati. Adapun pencapaian penyempurnaanku, itu akan tergantung pada seberapa banyak yang dapat kau pelajari. Mo Yao berkata demikian sambil melambaikan tangannya, dan sebuah pikiran melayang di hati Fang Yuan. Isinya adalah bagian penting terakhir dari jurus pamungkas Raja Zombie Surgawi berlengan 6. Fang Yuan segera bertanya dengan tidak senang, zombie kepala bumi. Apa kau serius? Ini yang disebut Gu Zombie terbang ke-6. Gu Zombie kepala bumi, dia tahu tentang itu. Ini diperoleh dengan membunuh seekor binatang pemimpin bumi, menggunakan kulit dan uratnya sebagai bahan, dikombinasikan dengan puluhan cacing Gu, dan menggunakan tanah yin yang kedalamannya 900 li di dalam tanah, serta rumput penyerap gunung yang berusia ratusan tahun, bunga pasang surut gelap, dan bahan-bahan lain untuk dimurnikan. Meskipun cukup kuat, Gu tingkat 5 seperti zombie Asura. Zombie iblis surgawi, white darah, zombie mimpi buruk, dan zombie wabah, tidak bisa terbang. Tanpa kemampuan terbang, bagaimana mungkin itu menjadi Gu, zombie terbang? Menghadapi kecurigaan Fang Yuan, Mo Yao tertawa arogan, Gu zombie pemimpin bumi biasa tidak akan berhasil. Tapi siapa kakak perempuan ini? Hehe, aku sudah memodifikasi resepnya sejak lama, dan memurnikan Gu zombie pemimpin bumi yang baru. Ketika seorang Master Gu menggunakannya dan menjadi zombie pemimpin bumi, bahkan tanpa sayap, mereka dapat memanfaatkan medan magnet alami untuk terbang ke udara, dan terbang sesuai keinginan mereka. Mengatakan demikian, dia mengirimkan pikiran lain, itu adalah resep Gu zombie pemimpin bumi yang dimodifikasi. Fang Yuan melihatnya dan matanya bersinar. Mo Yao dengan berani menambahkan beberapa bahan baru ke dalam resep Gu ini, di antaranya adalah saripati magnet asli sebagai bahan utama. Itulah unsur terpenting dalam modifikasi Gu ini. Fang Yuan memikirkannya dan dengan pengalamannya selama 500 tahun, dia tahu bahwa resep Gu ini dapat digunakan,
dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji dengan takjub. Kemauan Mo Yao ada di benaknya, dia tertawa puas, anak muda, kamu benar-benar tahu apa yang kamu lakukan. Lumayan, kamu memiliki bakat dalam penyempurnaan. Tetapi kamu harus berhati-hati, jurus pamungkas ini hanya dibuat berdasarkan apa yang kamu berikan kepadaku. Aku sarankan kamu untuk mengujinya pada beberapa orang sebelum mencobanya sendiri. Fang Yuan mengangguk. Jurus pamungkas Raja Zombie Surgawi berlengan 6 memiliki kekuatan yang besar, sekitar 10 kali lebih kuat dari Raja Bumi berlengan 4 dan Raja Angin berlengan 4. Karena sangat kuat, begitu gagal, serangan baliknya juga akan sama kuatnya. Fang Yuan dapat menguji Raja Bumi berlengan 4 sendiri sebelumnya karena risikonya tidak besar, dia dapat menanggungnya. Tetapi Raja Zombie Surgawi berlengan 6 ini adalah cerita lain. Lapisan ketiga telah terbentuk. Di Istana Suci, sorak-sorai bergema di seluruh area. Aurora berwarna pelangi masih tebal seperti sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, bangunan 88 yang sejati terbentuk lebih cepat dan lebih cepat, terutama lapisan ketiga yang baru terbentuk, membuat keinginan semua orang untuk menjelajahinya menjadi liar. Lantai bangunan 88 yang sejati masing-masing memiliki 100 ronde sebelumnya mudah. Namun seiring kemajuan, ronde tersebut menjadi lebih sulit dan hadiahnya lebih besar. Kebanyakan Master Gu tidak memiliki kekuatan untuk menyelesaikan ronde selanjutnya, tetapi ronde sebelumnya memiliki hadiah yang akan mereka perjuangkan. Sekelompok Master Gu, sekitar selusin, meninggalkan istana dengan tergesa-gesa. Ketika mereka hendak melewati pintu masuk timur Istana Suci, lapisan ketiga bangunan 88 yang sejati terbentuk dan para Master Gu ini menghentikan langkah mereka. Jiang Dong menatap gedung 88 yang sejati yang berada di puncak Istana Suci, mendengus dan berkata kepada Ma Hongyun yang berada di dalam kelompok itu, kalian para Master Gu suku Huang Jin sangat beruntung. Hadiah apapun di dalam gedung 88 yang sejati dapat memungkinkan kalian untuk melambung menuju kesuksesan dan memperoleh kekayaan besar. Ma Hongyun tertawa malu, pemimpin benar, hehehe. Sayangnya, garis keturunanku tidak cukup tebal, aku tidak dapat memasuki gedung 88 yang sejati. Kalau tidak, aku akan masuk untuk memperluas fisiku. Meskipun suku Huang Jin adalah keturunan dari Giant Sun Immortal Venerable, mereka tidak dijamin masuk ke gedung 88 yang sejati. Jika leluhur mereka telah mengencarkan garis keturunan terlalu banyak dengan menikahi orang luar, mereka tidak akan mencapai persyaratan dan tidak akan bisa masuk. Jiang Dong mendengar ini dan kepahitan serta kecemburuan di hatinya pun berkurang. Para Master Gu lainnya dalam kelompok itu juga menatap Ma Hongyun dengan lebih lembut, seseorang bahkan menepuk bahu Ma Hongyun dan menghiburnya, kau benar-benar tidak beruntung, tetapi tidak apa-apa, kau bisa mendapatkan banyak uang kali ini dengan ikut bersama kami untuk membunuh binatang pemimpin bumi juga. Ya. Ma Hongyun mengangguk sambil membungkuk, tertawa meminta maaf. Ia telah menyelamatkan Ma Yingjie secara kebetulan. Setelah suku Hei mengambil alih suku Ma secara paksa, karena serangkaian kejadian, ia mengubah nama keluarganya menjadi Ma Hongyun, akhirnya diizinkan untuk berkultivasi. Saat ini, ia adalah seorang Master Gu tingkat 1, bakatnya tidak baik atau buruk. Tentu saja ia bisa memasuki gedung 88 yang sejati, tetapi dengan kekuatannya, tidak ada gunanya sama sekali. Selama tinggal di Istana Suci, ia dapat bergaul dengan kelompok-kelompok pemburu setiap hari dan pergi berburu. Hal itu memungkinkannya untuk mendapatkan cukup uang untuk menutupi pengeluaran hariannya dan mengumpulkan batu-batu purba untuk berkultivasi. Adapun apa yang dia katakan kepada Jiang Dong, itu adalah instruksi Zhao Lian Yun sebelum dia berangkat.